Ya, untuk pertemuan ke-12 kali ini saya coba menggunakan awal Zoom meeting ya. Kembali saya menjelaskan mengenai pertemuan ke-12 itu mengenai divestasi, strategi divestasi dan juga strategi perusahaan yang pemimpin pasar. Saya juga ingin mendapatkan mungkin feedback atau input atau bahkan juga pertanyaan dari teman-teman mungkin terkait dari pelajaran-pelajaran dari pertemuan-pertemuan yang dari sebelum-sebelumnya gitu loh. Oke, ada yang mau tanyakan mungkin dari teman-teman semuanya ya terkait mungkin mengenai tugas atau dari pertemuan-pertemuan dari sebelumnya, silakan. Kalau ada, monggo. Nah, jadi untuk pertemuan ke-12 kali ini saya akan coba menjelaskan tuh mengenai ini ya. Saya coba jelasin secara singkat dulu aja ya. Bagaimana tuh perusahaan tuh menerapkan strategi penyihatan dan juga divestasi. Nanti saya jelaskan apa itu divestasi, apa bedanya divestasi dengan investasi. Kemudian strategi perusahaan yang memimpin pasar, juga beberapa poin-poin yang lain, misalnya indikator dari lingkungan bisnis terkait apakah perusahaan ini bisa berkembang atau tidak. Kemudian juga indikator-indikator yang internal, indikator dari internal, jadi dari dalam perusahaan yang menandakan perusahaan ini tidak sehat, misalnya pada beberapa fase-fase tertentu gitu ya. Dan kemudian juga saya mau coba jelaskan beberapa indikator kombinasi baik dari segi internal maupun juga eksternal gitu kan. Dan juga bagaimana penyihatan sifatnya strategik gitu kan ya. Kemudian penyihatan operasional, kemudian langkah-langkah untuk proses penyihatan perusahaan bagaimana gitu kan ya, terus juga mengenai strategi divestasi dan juga ada beberapa jenis pilihan strategi divestasi perusahaan gitu kan ya. Kemudian juga apa sih yang menyebabkan perusahaan itu tidak mau keluar dari pasar yang sebenarnya sudah tidak bisa berkembang lagi gitu loh. Ya kan, jadi ada beberapa poin yang terkait ya mungkin dari faktor-faktor, pastinya faktor yang internal terutama di level manajerial gitu kan ya. Dan juga ada beberapa faktor yang lain. Oke. Oke, kita langsung aja mulai. Saya share screen dulu. Oke, here we go. Oke, di layar teman-teman bisa terlihat ya. Untuk slide-nya yang pertemuan ke-12. Udah muncul belum ya? Belum ada, Pak. Oke, ini ya. Udah muncul ya teman-teman ya. Oke, strategi penyihatan dan divestasi. Strategi perusahaan yang menjadi pemimpin pasar atau market leader gitu ya. Oke, untuk divestasi, apa sih divestasi itu? Apa sih yang membedakan divestasi dengan investasi gitu kan? Mungkin kalau teman-teman masih ingat apa itu investasi? Investasi kira-kira ada yang masih ada yang tahu? Mungkin dari penjelasan saya kemarin ada bisa menyimpulkan apa itu investasi gitu. Misalkan kalau kalian misalnya perusahaan tempat teman-teman bekerja itu misalnya melakukan ekspansi ke luar negeri ya pasti ya bahkan sampai membangun kantor cabang, bahkan sampai membangun pabrik gitu, itu berarti itu perusahaan tersebut melakukan investasi di negara yang bersangkutan. Misalnya kayak misalnya Indofood itu yang melakukan investasi pembangunan pabrik di Afrika, saya lupa di benua Afrika, di Nigeria kalau nggak salah. Dia bangun pabrik di sana, berarti dia melakukan investasi, berarti dia melakukan penanaman modal gitu kan, penanaman modal. Jadi dia pasti kalau bangun pabrik pasti kan mengucurkan dana kan. Ya kan, setelah dia mengucurkan dana pasti juga mengirimkan mesin-mesinnya kan, mesin-mesin pabrik yang merupakan aset bagi perusahaan gitu kan ya. Itu merupakan investasi. Nah, kalau divestasi, divestasi berarti sebaliknya, berarti pengurangan beberapa jenis aset, baik itu dalam bentuk keuangan ataupun barang gitu ya. Jadi bisa jadi mungkin malah bisnis penjualan yang dimiliki oleh perusahaan itu mungkin yang malah dikurangi asetnya gitu, yang dikurangi dikurangi bahkan dikurangi penjualannya gitu kan ya. Oke,
Sekarang kita lihat indikator dari lingkungan bisnis. Jadi apa sehat tidaknya perusahaan itu bisa kita lihat dari lingkungan bisnisnya, ya kan? Kira-kira lingkungan bisnis seperti apa nih, gitu loh. Apakah saling menjatuhkan, jadi saling jatuh-jatuhan harga, atau mungkin itu ya pasti ya persaingannya sangat ketat, ya kan? Walaupun sebenarnya persaingannya sehat, tetapi ketat gitu kan? Jadi ya misalnya katakan antara perusahaan A, perusahaan B yang ya kan sama-sama salah di industri otomotif gitu kan, sebenarnya kan persaingannya kan ketat di industri otomotif kan, dan ya kan, tetapi persaingan sehat gitu kan ya. Nah seperti itu. Jadi lingkungan bisnis yang tidak mendukung perkembangan perusahaan itu lingkungan bisnis yang hanya menjadi sumber ancaman bagi perusahaan, bagi bisnis perusahaan, ini dapat dikatakan sebagai sumber sakitnya perusahaan gitu kan. Jadi di antara begitu banyak ragam lingkungan bisnis, jadi ini ada beberapa hal-hal yang disajikan, itu berupa tanda-tanda. Tanda-tanda yang dapat dijadikan petunjuk strategik atau strategic guidance mengenai sedikitnya peluang bisnis yang tersedia dan terbukanya ancaman bisnis. Jadi opportunities itu berkurang, ya. Jadi opportunities berkurang, jadi peluangnya berkurang, dan juga tetapi ancamannya, threats-nya itu bertambah gitu loh. Ya kan, jadi dilihat dari misal apa? Dari prediksi dan juga penilaian implikasi manajerial. Ya, menjadi sulit dilakukan ketika apa? Ketika berbagai lingkungan bisnis itu saling berinteraksi satu dengan lainnya. Nah, itu kan jadi ini ya, interaksinya intens. Jadi ya sebenarnya sih kita bisa saling mengetahui, ya bisa saling melihat apa yang menjadi kemampuan atau yang menjadi kelemahan dari bisnisnya atau dari perusahaan yang lain gitu kan ya. Lalu yang kedua, pertumbuhan ekonomi dan juga aktivitas ekonomi yang pembentuknya memberikan indikasi bagi manajemen dalam melakukan pengambilan keputusan ekspansi usaha, seperti misalnya kayak kondisi saat ini yang pandemi, ya kan, dengan mana pertumbuhan ekonominya itu kan terkontraksi sangat besar kan, jadi turun kan, bahkan negatif gitu kan ya. Nah ya kita lihat juga kan bagaimana aktivitas perekonomiannya, bagaimana kemampuan daya beli masyarakatnya gitu kan. Apalagi dengan sebelumnya juga sudah sangat dipengaruhi oleh beberapa hal-hal. Ada dua hal yang sangat mempengaruhi, yaitu yang pertama adalah disrupsi digital, ya kan, dan juga disrupsi milenial gitu kan ya. Jadi disrupsi digital ya kan, dengan adanya perkembangan teknologi internet, IT, teknologi informasi digital, yaitu yang sangat mempengaruhi perilaku konsumen kan, perilaku masyarakat gitu. Lalu yang kedua juga dengan apa yang generasi milenial yang semakin bertumbuh, ya kan, ada juga yang sudah menikah, bahkan masuk ke pasar kerja, dan juga mereka memiliki daya beli itu yang juga mempengaruhi aktivitas perekonomian. Dan yang lebih parahnya lagi adalah karena apa? Karena disrupsi pandemi, ya kan. Sejak tahun 2020 ini kan sudah hampir 2 tahun ya. Ya kan, hampir 2 tahun kita mengalami pandemi seperti ini. Bahkan juga diperkirakan juga masuk ke ada juga virus virus COVID-19 yang tipe Omicron, yang bahkan katanya itu lebih ganas, tetapi simptomnya itu tidak berbeda dengan yang virus-virus COVID-19 yang sebelumnya gitu kan ya. Nah, juga itu menjadi ancaman bagi pertumbuhan perekonomian gitu kan. Apalagi misalkan seperti di akhir tahun ini untuk libur Natal tahun baru, yang level PPKM-nya akan dinaikkan sampai ke level 4, itu pastinya juga akan pastinya akan mempengaruhi aktivitas perekonomian di masyarakat gitu ya. Oke. Ada tanyakan mungkin sampai sini? Lalu yang ketiga, tersedianya kredit, itu juga aktivitas pasar modal yang dapat digunakan sebagai indikator mudah atau sulit, murah atau mahalnya untuk bisa mendapatkan dana yang dibutuhkan gitu kan. Jadi
yang apa dengan adanya apa misalnya kredit yang ditawarkan oleh perbankan, ya kan, apalagi dengan kondisi saat ini apa ya, dengan kondisi pandemi, kira-kira bank tuh kan sekarang sudah semakin susah untuk bisa mengucurkan kredit gitu, memberikan kredit gitu kan ya, sehingga jadi perusahaan itu mengalami mengalami kesulitan untuk bisa mendapatkan sumber-sumber dana segar gitu kan ya. Atau mungkin juga misalnya untuk perusahaan-perusahaan apa yang mau apa yang mengajak kerjasama dengan apa investor, ya pasti juga investornya berpikir berkali-kali kira-kira usahanya di bagaimana, usahanya visible nggak, usaha ya, ya tetap memang sih pasti ada apa, ada yang namanya proses apa namanya evaluasi ya kan, atau penilaian dari perusahaan yang mengajukan kredit atau mengajukan investasi ini gitu kan. Tapi semua itu kan memang mengindikasikan seberapa mudah atau susahnya perusahaan atau pelaku bisnis itu untuk bisa mendapatkan sumber-sumber dana gitu kan. Walaupun juga misalnya sumber dana bisa didapatkan, kira-kira bagaimana prosesnya? Bagaimana apakah dia proses pengembalian, maksudnya apakah disertai dengan apa misalnya disertai dengan apa namanya dan bunga yang tinggi atau bagaimana? Jadi kan, nah seperti hal seperti itu, atau mungkin misalnya si investor ini menawarkan oke, boleh sini saya bisa invest di tempatmu, tetapi misalnya dia minta berapa persen porsi sahamnya gitu kan, atau bahkan juga saya minta misalnya pengembalian itu misalnya salah 10 tahun, walaupun misalkan dia semua pokoknya sudah balik, misalnya si investor itu menanamkan dana misalnya berapa 5 miliar, misalnya dalam 10 tahun 5 miliar sudah balik, tetapi dia tetap dia meminta apa bagian dari profitnya gitu loh. Nah, banyak hal seperti itu gitu kan. Nah, kemudian juga beberapa misalnya perubahan harga yang memberikan indikasi yang cukup penting mengenai mengenai tingkat inflasi dan juga keseimbangan jumlah barang yang tersedia dan diminta di pasar. Jadi misalkan kalau kayak seperti kalian tahu sekarang ini kan minyak goreng tuh harganya lagi lumayan tinggi kan. Kita kan itu sebenarnya bisa dibilang ya agak-agak paradoks, pada dalam artian kita ini sebagai negara penghasil sawit, yang satu penghasil sawit yang terbesar di dunia, itu nomor 2 ya kalau nggak salah setelah Malaysia, tapi kok kita ini harga minyak gorengnya kok tinggi, ya kan? Kok harga minyak goreng kok naik gitu loh. Atau mungkin juga misalkan kayak misalnya kayak harga telur tuh ya sempat drop, jatuh gitu kan, tapi sekarang kok naik lagi gitu kan. Jadi itu pasti akan berpengaruh kepada tingkat inflasi gitu loh. Juga mengenai apa misalkan kalau misalkan prediksi pemerintah, oke, misalnya beras nih bisa cukup sampai dengan akhir tahun gitu kan ya. Nah, cukup sampai akhir tahun. Nah, kemudian juga gitu ya, berarti kan itu pasti akan supaya pemerintah bisa menjaga kestabilan harga gitu, sehingga kalau misalkan harganya itu tidak bergejolak alias merangkak naik, kalau misalnya harganya naik ya pasti akan berpengaruh kepada tingkat inflasi gitu kan ya. Tapi juga jangan sampai nanti barangnya ada di pasaran tapi tidak bisa diserap oleh masyarakat, atau alias masyarakat itu tidak memiliki daya beli yang cukup untuk bisa menyerap barangnya, menyerap produknya gitu loh. Nah, itu juga merupakan salah satu akan jadi masalah. Berarti apa? Berarti kalau gitu daya beli masyarakat itu yang berkurang, yang menurun drastis gitu loh, ya kan? Walaupun barangnya ada tersedia di pasar gitu loh, menjadikan barang tersedia di pasar. Oke, misalnya apa? Dagingnya, misalnya daging tersedia di pasar, tapi daya serap, jadi daya beli masyarakat itu menurun, jadi akhirnya jadi produk yang ini nggak bisa diserap oleh pasar, jadi daging ini tidak bisa dibeli oleh masyarakat gitu loh. Kalaupun juga dibeli juga nggak banyak gitu kan, jadi bahkan stoknya menumpuk gitu loh daging ini gitu. Oke, sekarang kalau kita lihat ini seperti yang saya jelaskan sebelumnya di awal, indikator internal. Jadi ada beberapa indikator-indikator yang dapat digunakan sebagai tanda bahwa perusahaan ini tidak sehat, yang muncul pada tahap awal daur kehidupan perusahaan. Jadi ini di tahap-tahap awal daur hidup kehidupan perusahaan. Jadi ini ada tanda-tanda
perusahaannya udah mulai nggak sehat gitu loh. Yang pertama adalah mengenai kas. Kas perusahaan itu yang tidak cukup gitu loh. Lalu yang kedua itu adalah perusahaan ini mengalami tekanan likuiditas. Jadi misalnya untuk bisa mendapatkan sumber dana segar itu yang susah, kalaupun itu bisa didapat juga dananya itu mahal gitu. Misalnya pengembalian itu biaya pengembalian itu cukup tinggi alias bunganya tinggi gitu kan. Kemudian juga mulai adanya pengurangan modal kerja yang mulai tergerus oleh kebutuhan untuk menutupi kasnya ini. Kemudian juga hutang dagang yang membengkak. Jadi hutang dagang itu udah mulai membengkak karena apa? Karena karena tekanan likuiditas, kemudian juga piutang dagangnya juga meningkat, ya kan? Jadi perusahaan itu tidak bisa menagih hutang dari perusahaan lain gitu ya. Nah, kemudian juga penurunan tingkat return on investment gitu kan ya. Jadi karena apa? Karena beberapa poin tadi misalnya penjualannya itu mulai mendatar atau mungkin tidak meningkat, walaupun juga meningkat juga sangat tidak signifikan peningkatannya, dan juga kerugian yang terus-menerus dalam beberapa kuartal. Jadi akhirnya mempengaruhi kepada tingkat tingkat ROI-nya ini gitu loh. Nah, karena penjualannya mendatar, ya juga karena perusahaannya sudah mulai merasa perusahaannya sudah mengalami kerugian secara terus-menerus dalam beberapa kuartal, ya akhirnya mempengaruhi kepada performance karyawan. Ya, misalnya dilihat dari misalnya absensi tenaga kerja yang mulai meningkat. Jadi ya banyak mungkin karyawan perusahaan tuh yang merasa perahunya dia mulai goyah, akhirnya dia mencoba mencari mencari selamat dari untuk pindah ke perusahaan lainnya. Jadi misalnya dari atau mungkin dia absensi, atau mungkin dia absensi misalnya untuk wawancara, atau mungkin dia absensi dia mengerjakan pekerjaan yang lain yang menurut dia lebih prospektif, yang bisa menutupi kebutuhan hidup keluarganya gitu kan ya. Kemudian juga tingkat turnover rate, ini suatu adalah turnover rate tenaga kerja atau turnover rate dari karyawan yang meningkat gitu loh, gitu kan. Nah, kemudian juga sayangnya karena performance dari karyawan yang sudah mulai menurun, kemudian juga kasnya sudah mulai mengalami ketidakcukupan dan bahkan sampai tekanan likuiditas, saya banyak akhirnya pengaruh kepada produk yang dihasilkan. Jadi mungkin produknya itu kualitasnya menurun, sehingga ya konsumen banyak melakukan pengaduan untuk pengaduan karena mereka tidak puas sampai mengalami tingkat puasnya itu sudah mulai meningkat gitu kan. Itu. Nah, sampai sini ada yang menanyakan mungkin teman-teman? Silakan kalau yang menanyakan. Lanjut, Pak. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Lanjut, Pak. Oke, nah ini ada beberapa indikator internal perusahaan yang menunjukkan tetap masih merasa perusahaan tidak sehat, yang munculnya pada pertengahan daur kehidupan perusahaan gitu. Jadi di pertengahan daur kehidupan perusahaan itu, jadi ada beberapa indikator internal yang menunjukkan bahwa perusahaan udah nggak sehat nih gitu loh. Pertama itu adalah mengenai stoknya meningkat. Stoknya meningkat karena penjualan menurun, ya kan. Kemudian juga penjualan menurun, marginnya pasti berkurang. Marginnya berkurang bisa jadi mungkin juga karena biayanya meningkat, cost-nya meningkat. Jadi ini saling berkaitan gitu loh nih. Margin berkurang, biaya meningkat gitu kan. Kemudian juga penjualannya menurun. Penjualan menurun ini ya akhirnya mengakibatkan stok di gudang itu meningkat gitu kan ya. Kenapa? Karena produk ini tidak bisa diserap oleh masyarakat secara maksimum gitu kan ya. Kemudian juga bantuan pembayaran di depan oleh bank oleh bank gitu loh. Jadi ya karena ada banyak masalah, akhirnya bank akhirnya harus misalnya turun tangan gitu kan ya. Kemudian juga permintaan konsiderasi atau pertimbangan dari bank itu semakin meningkat. Jadi pertimbangan misalnya untuk melakukan reschedule pembayaran hutang gitu kan ya. Ya kan, atau mungkin juga
ada banyak faktor-faktor yang lain, misalnya apa ya, untuk ya terutama untuk ada schedule atau misalnya untuk apa pembayaran hutang kepada bank gitu kan. Kemudian juga apa informasi keuangan dan juga manajemen itu lambat. Walaupun juga misalnya mereka memberikan informasi itu sudah tidak akurat gitu loh dengan kondisi yang sebenarnya. Ya pastinya setelahnya ya kepercayaan konsumen akan berkurang gitu kan ya. Jadi karena kepercayaan konsumen berkurang, akhirnya apa? Penjualan menurun, persediaannya meningkat gitu kan ya. Akhirnya apa? Marginnya berkurang gitu kan ya. Jadi banyak faktor yang saling berhubungan, saling berkaitan satu dengan lainnya gitu loh. Ya kan, kayak karena penjualan menurun ini akhirnya apa? Ya saldo di bank itu, saldo rekening di bank itu tidak mencukupi. Gitu kan ya. Kemudian juga tertundanya ya pembayaran hutang gitu kan ya. Ya pasti pengaruh kepada pembayaran hutang gitu ataupun pembayaran cicilan gitu kan. Baik itu kepada pihak bank ataupun juga kepada pihak lain, misalnya ke pihak ketiga, misalnya supplier gitu kan. Oke, next. Indikator internal yang dapat dijadikan petunjuk tidak sehatnya perusahaan itu yang dijumpai pada tahap akhir daur kehidupan perusahaan. Balik lagi, jadi ini pasti ada hubungannya juga, atau pasti ada akibat itu kepada ya ini kan terlambatnya pembayaran hutang, kemudian juga krisis untuk di keuangan, krisis uang kas gitu kan ya. Kemudian juga penjualan yang menurun terus menerus, akhirnya apa? Ya maksudnya ya karena penjualan berkurang, semakin lama semakin berkurang gitu kan ya. Kemudian ada krisis keuangan, akhirnya apa ya, moral karyawan itu akhirnya menjadi rendah gitu kan. Ya kan karyawan sudah ya merasa bahwa tempat dia mencari penghidupan atau tempat dia mencari pekerjaan itu ya sudah mulai goyah, bukan mulai itu sudah goyah gitu kan. Bahkan ya mungkin kecenderungannya mungkin akan misalnya perusahaan akan ditutup gitu kan ya. Sehingga apa akhirnya ya moral karyawan menjadi rendah gitu kan. Dan juga kredibilitas perusahaan berkurang ya, karena apa ya, karena ya tadi itu ya keterlambatan pembayaran hutang, terlambatnya penagihan piutang. Jadi akhirnya kredibilitas perusahaan itu semakin lama semakin berkurang gitu kan. Gitu. Ya pastinya kepercayaan dari supplier kepada perusahaan itu ya juga ya pasti akan semakin berkurang. Jangan sampai nanti dia ngirim barang, akhirnya barangnya nggak bisa dibayar gitu kan. Atau mungkin juga misalkan misalnya si supplier akan mengirimkan barang, tapi dia minta supaya pembayaran yang sebelumnya dilunasi terlebih dahulu, ya kan? Dia minta sana yang pembayaran yang kemarin, hutang yang terlebih yang sebelum itu dilunasi terlebih dahulu, baru dia akan mengirimkan barang lagi. Nah, bisa juga seperti itu kan kejadiannya, gitu ya. Gitu. Oke, kemudian juga yang ya muncullah beban biaya tambahan terhadap hutang pasti ya kan, hutangnya jadi salah hutangnya nggak bisa dibayar atau hutang mungkin secara schedule, tapi tetap pasti ada biaya-biaya tambahan yang mungkin ya atau mungkin dendanya ya, bunganya yang bertambah gitu kan. Ya, kemudian juga margin yang semakin lama semakin terus menurun gitu kan ya. Ya karena apa ya, karena ya volume penjualannya semakin menurun ya pasti ya marginnya akan semakin menurun ya, karena apa, karena ya kan cost-nya kan dia harus tetap membayar fixed cost-nya gitu loh. Fixed cost misalnya seperti gaji karyawan, sewa ruangan, bayar listrik, bayar tagihan-tagihan yang nggak bisa dihindari. Itu akhirnya apa? Jadi akhirnya marginnya ya semakin lama semakin menurun gitu loh. Gitu. Oke, sampai sini ada yang tanyakan mungkin teman-teman? Silakan kalau ada tanyakan. Kalau nggak ada, kita lanjutkan.
Oke, jadi ini ada beberapa daftar indikator internal yang dapat muncul pada setiap tahapan daur kehidupan, baik di awal, di pertengahan, maupun di akhir. Jadi ya bisa jadi mungkin harta atau asetnya itu menurun, kemudian juga market share untuk produk kuncinya itu juga menurun, sehingga pasti akan berpengaruh kepada revenue perusahaan gitu kan ya. Ya karena misalnya karena menurun, akhirnya dia harus perusahaan harus bisa mencoba meningkatkan kembali menempatkan kembali produk yang kunci ini di posisi awal gitu. Pasti membutuhkan promosi yang meningkat gitu kan. Biaya promosi yang meningkat gitu. Kemudian juga peningkatan turnover rate untuk tenaga kerja. Ya, baik juga tenaga kerja di level staff, senior staff, supervisor, manager, senior manager, sampai juga kepada mungkin level direksi gitu loh. Ya pertumbuhan gaji dan tunjangan karyawan bisa jadi mungkin meningkat lebih cepat dibandingkan peningkatan produktivitas dan laba gitu loh. Ya kan? Kemudian juga rentang peningkatan jarak untuk manajemen ini ya semakin lama semakin bertambah panjang gitu kan. Yang tadi mungkin dia kalau misalnya dari senior staff misalnya untuk bertemu dengan manajer atau senior manager dia hanya lewat 1 atau 2 orang, mungkin sekarang ya jenjangnya lebih banyak, mungkin sampai lewat 4 orang atau 5 orang gitu loh. Kemudian juga ya berpindahnya penguasaan pangsa pasar, penguasaan market share itu kepada pihak pesaing. Bisa jadi mungkin tadinya kita nomor 1, ya kan, kita sebagai market leader, sebagai penguasa pasar gitu ya, pemimpin pasar, ya karena satu dan lain hal akhirnya mungkin di tahun selama bertahun-tahun kita menjadi market leader, tapi karena satu dan lain hal akhirnya kita turun ke nomor 2, misalnya posisi ke nomor 2 bahkan ke nomor 3 gitu kan. Akhirnya kita tidak bisa lagi menjadi market leader, dan penguasaan pangsa pasar ini jatuh kepada pihak pesaing gitu kan. Nah, seperti itu. Kemudian juga adanya konflik antara manajemen dengan tujuan dan misi perusahaan. Jadi seperti itu juga gitu kan. Jadi manajemen itu merasa bahwa tujuan dan misi perusahaan itu mungkin sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi perusahaan saat ini. Akhirnya terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dengan mission statement dan juga tujuan dari perusahaan yang sudah ditetapkan sebelumnya gitu loh. Nah, akhirnya jadi terjadinya perbedaan arah manajemen, pemikiran manajemen, mindset manajemen berbeda dengan arah pergerakan perusahaan gitu loh. Gitu. Dan juga banyak beberapa hal lain yang sifatnya terkait dengan keuangan. Jadi misalnya buruknya laporan akuntansi, kemudian juga penambahan hutang yang tidak terkendali gitu kan ya. Akhirnya jadi perusahaan ini gagal bayar gitu loh. Kemudian juga beberapa yang rekening saldo itu akhirnya rekening itu akhirnya menjadi defisit mendadak gitu kan ya. Oke. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan mungkin dari teman-teman semuanya, silakan. Tidak ada, Pak. Oke, sebentar. Saya agak-agak lambat karena sembari. Oh, nggak ada yang mau masuk ya, sorry. Sebentar nih saya itu dulu. Oke, kita lanjut lagi teman-teman ya. Iya, Pak. Sebentar kembali lagi kepada screen. This is it. Oke, ada beberapa indikator kombinasi. Jadi indikator kombinasi merupakan perpaduan dari dua determinan. Jadi baik itu faktor internal, eksternal gitu. Oke,
Oke. Nah, contoh misalkan gini, beberapa indikator kombinasi tersebut diantaranya misalnya apa namanya delegasi ini tanpa pengendalian. Jadi perusahaan itu manajemen sama memberikan delegasi tanpa adanya pengendalian, tanpa adanya pengawasan. Even juga feedbacknya itu minim gitu kan ya. Walaupun salahkan, kalaupun salah minim minim pengawasan, paling tidak harus ada feedbacknya gitu loh. Feedbacknya bagaimana? Gitu kan ya. Kemudian juga semakin panjangnya level vertikal jenjang organisasi yang seharusnya kalau perusahaan itu sebaiknya kan semakin flat gitu. Sehingga jadi komunikasi itu akan lebih mudah dan juga ya koordinasi juga akan semakin gampang gitu kan ya. Kemudian juga sayangnya ada beberapa level staff atau level karyawan memang yang memiliki pemimpin itu lebih dari satu. Jadi dia harus kasih lipat kepada lebih dari satu orang, mungkin dia bahkan sampai ke atasan gitu kan. Nah ini jadi akhirnya menjadi ambigu bagi si karyawan. Kalau saya mau lapor, saya lapor ke siapa dulu, kemana dulu gitu loh. Seperti itu kan. Makanya lebih parah lagi putusnya rantai komando. Si atasan itu bingung, bawahan saya siapa, ya kan? Kemudian si bawahan juga bingung, saya mesti lapor ke siapa nih? Lapor ke sini salah, saya nggak lapor ke dia salah, gitu kan? Nah kemudian juga ada juga gaya kepemimpinan yang bermewah oleh manajer senior atau bahkan oleh level direksi gitu loh. Mungkin ini yang pernah kejadian di Amerika pada saat perusahaan otomotif di Amerika itu udah hampir ambruk ya. Jadi pada saat itu jadi para direksinya itu meminta bantuan dari pemerintah. Jadi mereka bertemu dengan pemerintah ke Washington DC dengan menggunakan pesawat jet pribadi gitu loh. Ya kan? Bahkan juga ada beberapa perusahaan-perusahaan keuangan di Amerika sebelum mereka di merger, direksinya itu membayarkan uang buat mereka sendiri, mencairkan bonus untuk mereka itu gitu. Jadi ke beberapa pihak yang lain sebelum di merge perusahaan keuangan lainnya gitu loh. Jadi bahwa para ini tidak memiliki rasa empati. Juga fortunately kadang juga perusahaan itu memasarkan produk yang salah ya, mungkin sebenarnya mereka nggak punya tidak memiliki keahlian di situ, tidak memiliki expertise di situ, tapi mereka memaksakan dan akhirnya mereka keteteran gitu loh. Ya kan, karena apa? Karena mereka tidak memiliki expert di situ, kalaupun juga mereka memiliki kemampuannya tidak bisa menghandle misalnya keluhan dari konsumen, tidak bisa menghandle keluhan dari masyarakat gitu loh. Ya kan, kemudian juga perusahaan memasarkan produk benar, tapi memasarkan kepada pangsa pasar yang salah gitu loh. Pangsa pasar dalam artian gini, saya produksi itu misalnya Rolls Royce, mobil mewah Rolls Royce. Saya jualnya misalnya ke negara, saya sebagai prinsipal Rolls Royce yang bisa menjual itu ke negara Afrika. Karena saya melihat di situ ada beberapa pasar yang cukup menarik, tapi sayangnya saya masuk ke negara yang salah gitu. Karena di situ ternyata saya salah melakukan analisa, dia salah melakukan analisa di lapangan gitu loh. Ya akhirnya akibatnya fatal. Jadi kesalahan dalam hal pengambilan keputusan gitu loh. Gitu. Akhirnya apa? Ya akhirnya yang pasti perusahaan akan mengalami kerugian gitu kan ya. Kemudian juga kesalahan dalam pemilihan saluran distribusi. Misalkan perusahaan air minum. Perusahaan air minum, misalnya saya prinsipal perusahaan air minum, saya ingin mendistribusikan produk saya itu misalnya ke wilayah timur Indonesia. Saya milih satu distributor. Tapi sayangnya distributor tersebut itu tidak memiliki keahlian untuk menangani produk-produk air minum dalam kemasan. Gitu. Jadi akhirnya apa? Misalnya produknya itu numpuk di gudang gitu kan ya.
kemudian juga apa produknya itu tidak sampai ke pelanggan, ke konsumen, ya kan terjadi apa kekosongan stok di misalnya di toko. Nah itu kan jadi akhirnya gawat gitu kan. Apalagi misalkan kalau promosi udah gencar, tapi sayangnya kita salah milih saluran distribusinya. Jadi akhirnya apa? Jadi akhirnya ya parah kan. Jadi akhirnya fatal akibatnya gitu loh. Oke, next. Oke, sampai sini ada yang menanyakan mungkin dari teman-teman? Silakan. Kemudian juga apa perusahaan itu kehilangan competitive advantage-nya, kehilangan keunikannya, keunggulan bersaing. Jadi apa itu keunggulan bersaing? Jadi keunggulan bersaing merupakan hal yang dicari oleh konsumen. Akhirnya konsumen membeli produknya perusahaan. Sedangkan karena kita suka keunggulan bersaing kita sudah tidak ada atau sudah bisa ditiru oleh perusahaan pesaing, akhirnya apa? Ya memang ada juga perusahaan yang mencari ke tempat kita, tetapi karena perusahaan pesaing itu bisa memberikan harga yang lebih baik atau lebih murah, akhirnya banyak konsumen yang beralih ke produknya pesaing gitu kan. Nah seperti ini gitu loh. Nah, ini banyak hal seperti ini kan. Apa sih menjadi keunggulan bersaingnya? Apa sih menjadi competitive advantage-nya Indomie ya kan dibandingkan kalau mie sedap? Ya kan apa sih menjadi competitive advantage-nya Aqua dibandingkan merek-merek lainnya, misalnya Le Mineral, ya kan mungkin sekarang Le Mineral kan sudah lebih inovatif ya, dengan apa kalau Aqua itu kan kemasannya cuma ya misalnya kemasan galon, kemasan botol apa gelas kecil, cup, botol kecil 300 ml, kemudian botol 600 ml sampai kepada botol yang ukuran 1,5 liter gitu kan ya. Nah, kalau Le Mineral tuh dia memberikan inovasi yang lebih unik, misalnya dengan galon yang mungkin yang sekali pakai sehingga mereka klaimnya lebih bersih, lebih higienis gitu kan ya. Nah, itu jadi hal seperti ini itu merupakan keunggulan bersaingnya Le Mineral di situ gitu loh. Competitive advantage-nya Le Mineral tuh ada di situ, misalnya yang tadi ya galon sekali pakai gitu kan. Beda dengan misalnya kalau galon aqua ini kan ya kita tukar galon supaya kita bisa mendapatkan air aquanya gitu kan ya. Gitu. Kemudian juga untuk perubahan teknologi, ini yang dimaksud dengan disrupsi teknologi tadi ya, disrupsi teknologi terutama untuk teknologi informasi dan komunikasi yang akhirnya converge menjadi satu gitu kan ya. Gitu. Kemudian karena perubahan teknologi ini akhirnya apa? Karena beberapa gaya hidup kita berbeda. Misalnya sebagai contoh, mungkin pagi ini ada nggak sih teman-teman yang baca koran yang fisik gitu ya? Koran Kompas koran apa mungkin koran Sindo atau mungkin koran Republika, koran apa Media Indonesia. Kira-kira ada nggak? Ya kan? Ngapain saya mesti beli koran yang harganya 4.000 gitu kan? Mendingan saya lihat misalnya update news itu misalnya dari Detikcom, dari Kompas.com gitu kan. Kalian buka Detikcom tadi pagi jam 7 pagi dengan buka Detikcom sekarang jam 11:25 pasti bedanya newsnya berbeda gitu kan ya. Oke. Sesi kedua, let me share screen. Salah. Sebentar. Oke, sebentar. Ini saya Oke, sampai sini mau tanya mungkin teman-teman? Any questions? Oke, kita lanjut aja ya. Oke, proses penyihatan sampai proses penyihatan operasional. Oke, sampai sini tadi kan terakhir ini ya mengenai perubahan teknologi, kemudian juga perubahan teknologi yang memang perkembangan teknologi yang sangat pesat ini akhirnya memberikan dampak kepada masyarakat dan akhirnya juga memberikan perbedaan terhadap perilaku konsumen gitu kan ya. Perilaku konsumen sekarang ini kan yang sangat dipengaruhi oleh teknologi kan, makanya dikenal dengan adanya namanya disrupsi teknologi gitu ya. Seperti yang saya kemukakan di awal kan ada 3D, disrupsi teknologi, disrupsi milenial, dan juga ternyata disrupsi pandemi gitu kan ya.
Oke, kemudian juga di sini saya lanjutin lagi ya untuk yang ini kurang pahamnya perusahaan terhadap kebutuhan konsumen. Ya, bisa jadi mungkin karena apa namanya marketingnya itu lebih prefer untuk menerima laporan di depan meja, tetapi mereka nggak pernah turun ke lapangan gitu ya, nggak pernah melihat bagaimana konsumen itu berinteraksi dengan produk-produknya, bagaimana konsumen itu menggunakan produknya gitu kan, bagaimana konsumen itu membuka kemasan produknya, ya kan, bagaimana interaksi antara si pembeli gitu kan, si konsumen dengan penjual, yang penjual ini dia menyarankan untuk menggunakan produk yang kita tawarkan, itu kan kita tuh harus tahu di situ gitu loh, bagaimana konsumen itu berinteraksi dengan produk kita dari di awal pada saat mereka membeli produk kita, baik itu di modern market gitu ya, seperti di supermarket atau di Alfamart, Indomaret, atau mungkin di mana di Superindo, atau mungkin di mana di Transmart, atau itu masih ada Giant gitu ya. Tapi kita harus tahu dari proses awalnya gitu kan ya, kemudian bagaimana mereka membuka kemasannya, bagaimana mereka menggunakan produk kita, sampai akhirnya konsumen itu menyatakan puas gitu kan ya, atau menyatakan ketidakpuasannya. Kita harus tahu ini ada di titik mana nih ketidakpuasannya gitu kan, sehingga kita bisa melakukan perbaikan gitu kan ya. Mungkin di antara teman-teman ada yang merasa pernah menggunakan kemasan, misalnya kemasan Blue Band atau kemasan margarin yang kemasannya segi 4 itu kan, kita terus terang kalau saya penggunanya saya merasa saya ada kesulitan untuk membuka kemasannya, yang saya harus menggunakan gunting gitu kan. Atau bagaimana misalkan kalau konsumen yang mengkonsumsi ice cream itu, bagaimana mereka membuka kemasannya, bagaimana mereka memilih antara produknya kita, produk kita sebagai produk kita ya ini, atau produk pesaing gitu loh. Kira-kira apa yang menarik ya, itu kita perlu tahu di situ kan. Gitu. Oke, next. Sini kita akan sekarang ngebahas mengenai penyihatan strategik. Apa itu penyihatan strategik? Jadi penyihatan strategik ini dibutuhkan ketika terjadinya kesalahan yang sifatnya strategis gitu ya. Yang pertama biasanya berkaitan dengan usaha penyihatan terhadap sakit yang disebabkan ketidaksanggupan perusahaan memenuhi kebutuhan konsumen dengan produk yang sekarang. Gitu kan, jadi perusahaan itu tidak mampu memenuhi kebutuhan konsumen gitu loh. Lalu yang kedua, penyihatan strategis dibutuhkan jika manajemen membuat kesalahan strategis yang mengakibatkan perusahaan berada di luar misi yang telah diharapkan dan telah ditetapkan sebelumnya. Kemudian yang ketiga, penyihatan strategis itu diperlukan ketika perusahaan dinilai memiliki kecenderungan kehilangan posisi strategis di pasar. Gitu kan, sekalipun perusahaan berhasil secara rata-rata atau bahkan mungkin secara operasional itu nggak ada masalah, tetapi sayangnya perusahaan ini memiliki kecenderungan, ada tren bahwa perusahaan ini mulai kehilangan posisi strategis di pasar gitu loh. Mungkin semakin perlahan tapi pasti gitu kan, ini pesaing sudah mulai menggerogoti pangsa pasar kita gitu loh. Ya kan, misalnya ya katakan misalnya persaingan antara Indomie dengan mie sedap gitu kan, atau mungkin persaingan antara beberapa produk-produk lainnya gitu kan, yang saling memperebutkan posisi nomor 1 sebagai market leader itu kan, ya kurang lebih seperti itu gitu loh. Kemudian penyitaan operasional. Penyitaan operasional itu berusaha untuk melakukan perubahan operasi perusahaan, tetapi sama sekali tidak bersentuhan dengan usaha merubah strategi bisnisnya. Jadi tidak ada yang dirubah pada bisnis strateginya. Jadi ada beberapa cara-cara, misalnya meningkatkan penghasilan dengan misalnya melakukan diskon, memberikan promosi, misalnya promosi purchase with purchase, misalnya untuk pembelian produk yang kedua diskon 50%, atau mungkin buy one get one untuk tanggal-tanggal tertentu.
Kemudian juga mungkin penambahan dan perbaikan pelayanan kepada konsumen yang tadi misalnya kalau untuk call center-nya mungkin dari hanya jam-jam hanya misalnya jam-jam tertentu saja dari hari Senin sampai Sabtu, sekarang mungkin ditambah misalnya dari hari Senin sampai Minggu gitu kan. Jadi setiap hari itu tetap ada gitu ya. Walaupun tidak 24 jam, tapi paling tidak setiap hari perusahaan memberikan pelayanan call center kepada konsumen gitu kan, dari jam 8 atau mungkin dari jam 9 sampai jam 6 sore gitu kan, dari hari Senin sampai Minggu. Kemudian juga yang misalnya memperbaiki saluran distribusi gitu kan ya. Yang tadinya mungkin perusahaan distributor ini dia kewalahan untuk menangani misalnya tadi yang seperti Jawa Group kita menangani produk air minum dalam kemasan, akhirnya prinsipnya mengganti perusahaan distributornya, dan akhirnya dipilih perusahaan distributor yang memiliki keahlian untuk memasarkan produk AMDK, air minum dalam kemasan gitu kan ya. Nah, kemudian juga misalnya apa, mungkin juga dari segi kualitas barangnya yang diperbaiki, yang ditingkatkan gitu kan. Dan juga misalnya apa, manajemen melakukan pemotongan biaya, misalnya untuk biaya administrasi, mungkin biaya administrasi di awal, atau mungkin biaya pendaftaran, atau mungkin juga biaya pemasaran gitu kan ya, gitu. Ataupun jika misalnya untuk biaya penelitian dan pengembangan, sehingga perusahaan itu bisa memangkas biaya atau cost gitu kan ya. Kemudian juga pemilihan strategi ini itu tepat dilaksanakan oleh perusahaan yang beroperasi dalam industri yang sudah dewasa, yang hampir tidak menyediakan peluang pangsa pasar. Jadi strategi ini biasanya dipilih perusahaan yang memiliki fleksibilitas yang cukup dalam anggaran operasi, sehingga membuka peluang adanya pengurangan pengurangan yang cukup signifikan gitu kan ya. Oke, next. Ada beberapa proses-proses penyihatan perusahaan. Jadi yang pertama adalah mengembalikan situasi yang tadinya serba tidak teratur ke dalam bentuk yang keteraturan, gitu kan ya. Yang tadi yang mungkin laporan keuangannya berantakan, ngaco, akhirnya mungkin laporan keuangannya diperbaiki, sehingga akhirnya ya bisa jadi segala lebih rapi, jadi lebih ketahuan. Ya kan, bisa ketahuan ketahuan dalam artian kita bisa mengetahui secara real time profitnya, kita bisa mengetahui secara real time costnya berapa gitu kan ya. Lalu yang kedua, memberikan penilaian secara menyeluruh tentang kemungkinan penarikan penghasilan dari piutang dagang. Jadi misalkan kalau perusahaan lain punya hutang sama kita, nanti kita coba tarikin hutang-hutangnya, coba kita tagihkan lagi hutang-hutangnya, terutama untuk yang jangka waktu pendek gitu, supaya nanti cash flow perusahaan supaya lebih baik lagi gitu kan ya. Oke, lalu yang ketiga, mencoba mulai memikirkan sumber-sumber penghasilan baru, mungkin dengan membuka pasar baru, mungkin mencoba pasar yang baru ini, atau mungkin coba membuat inovasi tertentu gitu kan ya. Ya sehingga akhirnya penghasilannya pasti akan bertambah gitu. Oke. Kemudian tahapan-tahapan penyihatan itu jadi pertama, manajemen melakukan evaluasi secara menyeluruh. Ini butuh waktu mungkin sekitar antara 1 sampai 3 bulan, ya bervariasi lah ya. Kita lakukan evaluasi terlebih dahulu, kemudian kita membuat rencana penyihatannya, ya butuh waktu mungkin sampai dengan 6 bulan. Kemudian manajemen mengimplementasikan rencana penyihatan yang sudah dibuat. Nah, ini biasanya membutuhkan waktu 6 bulan sampai dengan 12 bulan. Manajemen membuat langkah stabilisasi perusahaan, ya kan? Kita menstabilkan perusahaan. Nah, ini biasanya butuh waktu yang antara 6 bulan sampai dengan setahun gitu kan, 6 bulan sampai dengan 12 bulan gitu ya. Kemudian penyiapan ke arah pertumbuhan bisnis, ini butuh waktu sampai dengan 2 tahun. Oke, ini saya coba skip. Oke, strategi divestasi. Apa itu strategi divestasi? Jadi merupakan strategi keluar dari pasar. Ketika perusahaan itu melihat bahwa kita tuh gagal berkembang atau tidak melihat adanya prospek yang cerah di industri tertentu ini atau di pasar tertentu gitu loh. Jadi akhirnya pemilik dan juga owner, pemegang saham dan juga
manajemen memutuskan ya udah kita tutup aja pasar, kita meninggalkan pasar yang ini gitu loh, beralih ke pasar yang lain. Jadi alasan perusahaan itu melakukan divestasi itu pertama deh itu karena determinan pokok yang paling sering memaksa manajemen untuk memilih operational unit usaha strategis dan keluar dari pasar itu ya karena apa, buruknya kinerja perusahaan khususnya dalam mencapai laba atau return on investment gitu loh. Karena melihat bahwa sebenarnya di industri ini kita sudah tidak bisa mencetak laba, tidak, walaupun kita bisa mencetak laba tetapi tidak signifikan, bahkan mungkin lebih tinggi cost-nya dibandingkan laba yang diperoleh gitu kan. Akhirnya ya udah kita tutup saja gitu kan, kita tutup saja unit usahanya ini gitu loh. Oke, ini pada umumnya ada tiga macam pilihan strategi divestasi. Yang pertama adalah penjualan secara menyeluruh. Jadi udah kita jual aja gitu unit usahanya atau perusahaannya gitu kan. Lalu yang kedua merubah unit usaha ini yang merupakan anak perusahaan menjadi satu perusahaan yang baru yang independen, bebas dari perusahaan induk. Jadi spin off. Jadi benar-benar bebas dari intervensi dari perusahaan induknya gitu loh. Lalu yang ketiga ya udah likuidasi, ditutup unit usahanya atau ditutup perusahaannya gitu kan ya. Kalau tadi yang pertama dijual, saya dijual kepada investor lain, dijual kepada orang lain, dan perusahaan ini masih tetap beroperasi gitu kan ya. Nah, kalau yang ketiga ini benar-benar ditutup, udah misalnya ditutup, oke, perusahaan ditutup atau anak perusahaan ditutup dan misalnya karyawannya misalnya apa dipindahkan ke divisi yang lain. Jadi kalau misalnya masih muda-muda atau mungkin kalau yang udah tua ya misalnya ditawarkan misalnya pensiun dini, atau mungkin kalau misalnya mereka masih mau kerja misalnya kerja di divisi yang lain dan menunggu sampai dengan mendapatkan pensiun, masuk masa pensiun gitu kan ya. Oke, halangan keluar dari pasar. Jadi ini ada beberapa namanya tanggapan, ada beberapa hal-hal di mana perusahaan itu enggan keluar dari pasar yang ada sekarang, walaupun misalnya pasar ini juga sudah tidak bisa memberikan keuntungan lagi, alias ya sudah nggak bisa, perusahaan udah nggak bisa mengambil profit lagi di pasar yang bersangkutan gitu loh. Yang pertama ya karena ya dari misalnya pihak manajemen itu enggan mengakui adanya kegagalan gitu loh. Ya kan? Ya kalau soal mereka mengaku kegagalan ya berarti pastinya mereka akan diganti dengan anggota direksi lain yang lebih capable gitu kan ya. Lalu yang kedua karena berkurangnya kebanggaan manajerial ya, karena kalau misalnya saya keluar dari sini gue di-cut ya berarti selesai saya gitu kan, berarti berarti saya udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu kan ya. Lalu ketiga karena ya tadi ya masalah masalah emotional bonding ya, gimana ya mungkin dari si direksinya ini, pihak anggota direksinya ini dia meniti karir dari junior staff sampai dengan posisi saat ini ya di perusahaan yang sama gitu loh. Jadi akhirnya ya merasa ada emotional bonding, walaupun dia merasa mungkin sekarang sudah tidak bisa perform lagi, dia memiliki pikiran bahwa dulu saya ya yang membesarkan perusahaan, dulu saya meniti karir ini dari bawah sampai dengan posisi sekarang gitu. Seperti itu gitu loh. Nah juga ada kekhawatiran apabila misalkan kalau dijual ke pihak lain gitu ya, atau di mana diambil alih oleh pihak lain, dan pihak lain yang mengoperasikan day to day operation ini, day to day operation perusahaan ini ya justru malah mereka lebih berhasil dibandingkan kita gitu loh di masa yang akan datang. Itu juga ada kekhawatiran, balik kan di situ terlihat bahwa memang ketidakmampuan dari si pihak direksi yang sekarang ini yang menangani perusahaan ini gitu kan, yang memang mereka tidak capable gitu loh. Gitu. Oke, sampai sini ada yang tanyakan mungkin teman-teman semuanya, silahkan. Nah, ini bahan-bahan sudah selesai. Silahkan kalau ada mau ditanyakan dari teman-teman semuanya. Monggo. Nanti juga jangan lupa ya untuk absen ya di My Best ya di e-learning. Oke. Kalau nggak ada, kita akhiri sampai di sini. Nanti kalau masih ada pertanyaan, silakan bisa diajukan di Japri atau di grup WhatsApp gitu ya. Oke.
Terima kasih banyak semuanya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Oh, sama-sama. Oke, Pak. You're welcome.